Dari Abu Hurairah dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka walau hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, kebolehan syariah atau sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayatnya. Hadits Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi rukhsah ini ya, misalnya dalam perang. Perang Badar itu kan bulan puasa. Itu jadi tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Dibolehkan menurut agama, nanti diganti pada saat bulan. Pada Ali radhiyallahu berarti ini yang tidak dalam keadaan rukhsah. Dari rumah saja batalkan puasa. Ali radhiyallahu dan beberapa sahabat ilhum lainnya berpendapat bahwa barang siapa yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa alasan yang kuat, maka ia tidak akan dapat mengqada puasanya sekalipun ia berpuasa selama hidupnya. Walaupun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa apabila seorang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan, ia dapat menebusnya dengan berpuasa sehari di luar Ramadan. Namun jika ia sengaja membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, ia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut dengan bersahur dan berbuka. Namun ia tetap tidak memperoleh keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Demikianlah maksud hadis di atas, bahwa jika sehari dalam bulan Ramadan telah hilang tanpa suatu alasan, maka jumlah puasa pengganti tidak dapat menebus keberkahan satu hari pada bulan Ramadan. Semua ini bagi mereka yang mengqada puasanya. Jika ia tidak mengqadanya sebagaimana kebiasaan orang-orang fasik, maka tidak perlu dibicarakan lagi tentang kesesatan mereka. Puasa merupakan salah satu rukun Islam dan Rasulullah SAW telah menyebutnya 5 rukun Islam. Pertama yang terpenting adalah menyatakan keesaan Allah, kedua kerasulan Rasulullah SAW, kemudian 4 rukun lainnya adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Sangat banyak orang yang tercatat sebagai orang Islam, namun keislaman mereka telah hilang. Dalam catatan resmi dan sensus, mereka tercatat sebagai seorang Muslim, namun dalam catatan Allah mereka tidak tercatat sebagai seorang Muslim. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu dalam sebuah hadis yang menyatakan asas Islam itu ada 3: iman, sholat, puasa. Iman, sholat, puasa. Barang siapa tidak menegakkan salah satu rukun tersebut, maka ia termasuk kafir dan halal darahnya. Allah Akbar. Alim ulama mengatakan bahwa mereka menjadi kafir jika mengingkari dan menolak kewajiban kelima rukun Islam tersebut atau menjalani penafsiran di atas. Bagaimanapun juga kita tidak dapat menafikan bahwa Rasulullah SAW dengan tegas dan mengingatkan agar orang-orang seperti mereka merasa takut akan kedatangan murka Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka dan azab pedih yang disediakan bagi mereka di akhirat disebabkan mereka telah mengingkari hal-hal yang telah diwajibkan ke atas mereka. Maut itu pasti dan kenikmatan hidup hanyalah sementara. Hanya orang-orang mentaati perintahnya saja yang akan selamat. Banyak orang-orang jahil yang biasa tidak berpuasa, dan yang lebih buruk lagi adalah orang-orang yang mencemohkan agama dan menghina orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga mereka terjerumus ke dalam kekufuran. Misalnya dengan mengatakan puasa itu hanya bagi orang yang tidak memiliki makanan di rumahnya, atau keuntungan apakah yang akan diperoleh oleh Allah dengan kelaparan kita. Hendaknya berhati-hati dari kata-kata seperti itu. Ingat bahwa mengejek, menghina atau menjadikan agama sebagai bahan senda gurau dapat menyatukan kita dalam kekufuran. Jika seorang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, puasa atau menunaikan kewajiban agama lainnya dengan syarat ia tidak mengingkari kewajiban tersebut, maka ia tidak jatuh ke dalam kekufuran, tetapi ia berdosa dan akan dibalas dengan siksa. Dan kewajiban yang ditunaikan akan dibalas dengan pahala. Namun mencela dan mencemohkan amalan agama walaupun sedikit akan menjatuhkan dirinya dalam kekufuran. Allah Akbar. Jadi orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tetapi dia menerima amalan itu, tidak pernah mencela amalan itu, malah dia termasuk hanya sebagai orang berdosa.
Tapi kalau mencela, Masya Allah, langsung kufur. Dan amal baik seperti, makanya kadang-kadang sering saya sama kalimat kami pamflet itu, percuma puasa kalau hatinya dengki, percuma sholat kalau hatinya tidak ikhlas. Itu bahasa-bahasa yang tidak pas itu sebetulnya. Sekalipun tidak ikhlas harus tetap sholat, wajib. Iya. Sekalipun hatinya dengki, dia harus puasa. Kan gitu harusnya kan. Nah, ini sepertinya kalimat itu biasa itu, tapi sebetulnya itu memojokkan orang yang berpuasa, orang yang sholat. Nah, itu sering sekali saya ingatkan itu bahasa-bahasa begitu dengan teman-teman. Kalau ada dikirimkan, kan pernah Pak Bur juga marah dulu sama saya yang begitu, bahasanya begitu, saya balik ya. Bahasanya jangan, kelihatannya kalimat ini bagus, tapi sebetulnya membawa kekufuran. Nah, ini hadis ini sebetulnya yang saya sampaikan. Masya Allah. Coba, jika seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, puasa atau menunaikan kewajiban agama lainnya dengan syarat ia tidak mengingkari kewajiban tersebut, maka ia tidak jatuh ke dalam kekufuran, tetapi ia berdosa dan akan dibalas dengan siksa. Dan kewajiban yang ditunaikan akan dibalas dengan pahala. Namun mencela dan mencemuhkan amalan agama walaupun sedikit akan menjatuhkan dirinya dalam kekufuran. Nah, makanya hati-hati. Jadi percuma sholat kalau tidak ikhlas, itu mencela itu, Pak. Mencela orang yang berbuat kebaikan. Karena ikhlas itu dalam hati, tidak bisa kita lihat. Nah, hati-hati. Nah, itu.